Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantrino, Sekjen Jokpro 2024 dalam acara Pojok Pro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini gue udah ditemani dengan bintang tamu spesial, seorang lawyer, aktivis muda, pegiat media sosial juga, dan aktif dalam dunia politik, dunia aktivis. Saya sudah bersama dengan Bang Theo Kostner Tambunan, Sekjen Baranusa, Barisan Relawan Nusantara. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai sikap Baranusa terkait statement Pak Jokowi yang meminta tidak ada lagi menteri yang menyuarakan penundaan pemilu. Tentunya hal ini sangat menarik dan mari kita kupas tuntas dan bahas bersama Bang Theo. Halo Bang. Halo Bang. Siap. Luar Terima kasih biasa. Bang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Jadi Sekum atau Sekjen ini? Kita ini yang penting apa aja bisa dipanggil. Tapi kalau secara anggaran dasar itu kita sekretaris umum. Tapi mungkin ada yang memanggil sekjen, ada yang memanggil sekum, itu hanya berbicara tentang istilah Bang. Tapi kan fungsi dan tugas sama-sama aja sebenarnya. Jadi aktivitas sehari-hari apa aja Bang? Tadi udah disebut lawyer, masih aktif berpraktisi kah atau gimana? Ya kebetulan saya memang berprofesi sebagai pengacara sampai saat ini Bang. Alhamdulillah Bang. Ya. Dan seterusnya mungkin. Dan saya memang buka kantor Bang. Law firm sendiri Bang. Buka kantor hukum bersama teman-teman namanya SCR Law Firm. Oke. Nah, di situ bergerak bidang konsultan hukum, memberi bantuan jasa hukum. Bukan hanya yang bayar Bang ya. Tapi Pro saya bono. juga sering yang pro bono, yang mengadvokasi masyarakat yang terzolimi, bahasanya seperti itu, yang tidak mendapatkan keadilan dari hukum ini, gitu Bang. Jadi memang berpraktisi lawyer. Betul, gitu ya? saya fokusnya memang berpraktisi lawyer. Selain itu ya mungkin kita juga, saya aktif di dunia media sosial Bang. Dalam arti ketika ada yang viral-viral ketidakadilan, itu salah satu wadah saya. Menggunakan media sosial ini bukan hanya sekedar untuk ogah-ogahan, gaya-gayaan supaya menarik perhatian kan. Saya bukan Indra Ken soalnya atau misal mana. Tapi saya ini memanfaatkan media ini supaya wadah membantu masyarakat yang tidak bisa mendapatkan keadilan seterang-terangnya. Jadi saya posting, ada yang komen, saya WhatsApp grup dan lain-lain, begitu Bang. Karena mungkin salah satu langkah yang bagus juga sih dalam dunia era global dan digital sekarang. Jadi cocok jadi wakil rakyat itu Bang. Amin, menyambung lidah rakyat. Tergantung lah Bang nanti. Nah, Abang ini kan diberi amanah jadi Sekum atau Sekjen Baranusa. Nah, kalau boleh diceritakan dulu Bang, apa sih Baranusa itu dan kegiatannya apa aja, didirikan kapan? Ya, mungkin gini ya. Mungkin ada salah penamaan tadi Bang. Saya ralat bukan relawan, tapi Baranusa, Barisan Rakyat Nusantara. Oh, Rakyat gitu. Nusantara. Sorry, Jadi, kita ralat. Barisan Rakyat Nusantara. Sekali lagi Bang, biar tegas. Barisan Rakyat Nusantara. Supaya tidak ada apa yang aneh-aneh nanti kan. Siap. Jadi kami ini lahir, cikal bakalnya itu sebenarnya Juni Bang. Juni 2021. Masih tergolong baru. Sama kayak Jokpro. Jokpro Juni 2021 gitu, juga. Berarti sama ya. Sebenarnya cikal bakalnya di situ. Tapi diaktekan secara hukum, kita sudah mendaftar ke Kemenkumham, berarti sah Bang. Sah secara hukum, legal itu tanggal tanggal 3 Desember 2021. 3 Desember 2021. Iya, tapi kita sudah bergerak dari Juni, berkonsolidasi, membuat kegiatan-kegiatan kecil, berbakti sosial dan lain-lain lah Bang. Apalagi kemarin kan dengan kondisi Covid. Nah, Baranusa ini, Barisan Rakyat Nusantara, kenapa kita memilih nama seperti itu? Karena bagi kita rakyat yang utama Bang. Nah, jadi sebagai wadah, bukan hanya DPR Bang yang bisa menyampaikan aspirasi, tapi kan di dalam undang-undang kan kita dikasih juga nih organisasi sebagai social control ataupun sebagai penyambung lidah rakyat kalau kata Soekarno seperti itu. Jadi kita itu rakyat memilih rakyat karena kita selalu berhadapan dengan rakyat. Nah, Nusantara tahulah mungkin sejarahnya kan. Yang Soekarno bersama dan teman-temannya bahwa Indonesia ini Nusantara, menandakan bahwa kita ada dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu Bang. Kalau aktivitasnya Bang? Wah, aktivitasnya tadi saya melanjut.
Jadi Baranusa ini bukan ujuk-ujuk melulu tentang politik, tidak. Tapi kita juga menekankan Baranusa itu sosial, Bang. Ya. Nah, cikal bakalnya tadi saya jelaskan sedikit. Sebenarnya kita ini dulu para fans, bisa dibilang fans lah, ataupun penggemar Pak Jokowi lah dibilang. Jadi berkumpul, Bang. Dari dulu kita mensosialisasikan program Jokowi dan kita senang dengan kinerja Jokowi, makanya kita loyal kepada Jokowi. Dan kita melihat sosok presiden yang luar biasa. Jadi ini dulu bibitnya ini berawal dari kecintaan terhadap Jokowi. Atas kecintanya itu berdasar, Bang. Bukan sekedar fans yang fanatik yang tidak tahu apa-apa. Kacamata kuda. Nah, kacamata kuda, pokoknya Jokowi, Jokowi. Tidak, tapi kami ini lahir karena melihat presiden yang luar biasa. Kalau menurut saya, mohon maaf, langka, Pak. Ini presiden langka ini. Yang mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi nggak bisa lagi ditemukan. Seperti sosok Pak Jokowi ini secara infrastruktur dan lain-lain, dari ekonomi dan pokoknya tentang kebijakan-kebijakan ini yang bikin kami cinta. Jadi kami membuatlah sebuah wadah Baranusa ini, Bang. Itulah latar belakang, dan tadi Abang tanya, saya sambung lagi terkait tentang kegiatannya. Tadi kan saya bilang tidak ujuk-ujuk tentang masalah politik. Tapi kami mengedepankan juga tentang masalah sosial, Bang. Nah, bagaimana sense of belong kita sebagai masyarakat lah, yang kebetulan saya diberikan Tuhan anugerah bisa kuliah, Bang. Bisa kuliah, bisa berprofesi. Jadi kami patungan-patungan sesama anggota Baranusa yang mungkin berkecukupan ya. Bukan orang kaya, saya bilang, bukan kayak yang sono-sono, maksudnya lagi viral kan, bukan flexing dan lain-lain. Ini nggak apa-apa, Bang, saya bercanda, Bang, supaya nggak serius-serius sekali itu bicara tentang politik ini. Pusing, Bang, soalnya rakyat sudah politik. Nah, jadi patungan kemarin COVID kita kerjasama bikin vaksin, patungan, terus bagi-bagi sembako, terus mengadvokasi, ini penting, Bang. Jadi banyak ternyata yang masyarakat ini belum tahu program-program bantuan Jokowi, kesehatan, pendidikan, ini menjadi masalah, Bang. Nah, disinilah munculnya kami untuk menyampaikan, Bang. Sekedar menyampaikan informasi aja itu penting ternyata, Bang. Karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. Nah, ini kan yang misinformasi, Bang. Apalagi banyak berita hoax. Nah, ini yang kami luruskan. Salah satunya itu, Bang, bahwa menyatakan ke masyarakat grassroots, Pak, bukan begini. Dalam kesehatan, misalnya ngurus kesehatan udah dipermudah. Nah, ada oknum-oknum, ya itu yang kita laporkan, mungkin begitu, Bang. Yang mempersulit. Iya, yang mempersulit, Bang. Itulah kegiatan-kegiatannya. Nah, Bang Theo ini kan juga koordinator Aliansi Masyarakat Berantas Mafia Tanah. Ambat, ya, di Ambat, Bang. Nah, di masa pemerintahan Pak Jokowi ini kan soal isu-isu agraria ini seksi, Bang. Sangat. Bahkan di aksi Kamisan kalau di Jogja itu sering dibahas tuh masalah agraria. Bahkan Pak Jokowi juga sudah melakukan kebijakan dengan bagi-bagi sertifikat dan segala macam. Tapi mafia tanah ini tetap ada. Nah, dari perspektif Abang sendiri deh, terlepas dari Baranusa, melihat tindakan atau kebijakan atau langkah yang diambil pemerintahan Pak Jokowi terhadap pemberantasan mafia tanah itu bagaimana, Bang? Saya harus terus terang, bukan karena saya pendukung Jokowi, tapi harus terus terang bahwa Jokowi sangat konsen terhadap permasalahan-permasalahan agraria. Dia sangat menjalankan reformasi agraria. Dengan cara apa? Bagi saya kebijakannya yang sangat saya apresiasi, yaitu bagi-bagi sertifikat, Bang. Karena pada faktanya nih, Bang, saya bukan hanya berbicara, tadi Abang bilang, sebagai Sekum Baranusa ataupun Sekjen Baranusa, tapi lapangan yang saya temukan, Bang, waduh, luar biasa sekali, Bang, mafia-mafia tanah. Maaf kata, Bang, saya harus berani katakan. Oknumnya itu dari penegak hukum dan BPN sendiri, Bang. Itu saya berani tegas, saya bilang katakan, Bang. Karena apa? Karena saya sering berdiskusi, Bang, dengan teman-teman orang masyarakat bawah. Sebenarnya masalah mafia tanah ini kalau nggak dari BPN sendiri, saya harus katakan ini, saya nyebut nama nggak apa-apa. BPN, ya dari mereka, Bang. Tumpang tindih, membuat sertifikat amplas. Kalau tidak dikasih ruang itu kan nggak ada mafia tanah. Yang digerus itu, yang kasihan itu masyarakat bawah, Bang, oleh pengusaha-pengusaha ataupun para mafia-mafia tanah. Dikaitkan dengan kebijakan Jokowi, Jokowi sudah menginstruksikan, Bang, ke kepolisian, ke kejaksaan. Polisi sudah buka outline, kejaksaan sudah buka outline. Tapi yang menjadi permasalahan yang harus diketahui semua orang, bukan Jokowinya tidak konsen. Jokowinya tadi kan sudah saya katakan, reformasi agraria ini dijalankan dengan cara bagi-bagi sertifikat itu mempermudah, Bang. Karena pada faktanya mengurus sertifikat itu mahal, Bang. Prosesnya lama, panjang. Prosesnya lama. Kalau tidak ada duit,
Nggak jadi tuh barang. Tapi kalau ada duit, sebulan pun jadi, Bang. Makanya bukan miliknya bisa keluar tuh sertifikatnya. Betul, itu. Nah, dibuatlah program PTSL. Jadi menurut saya konstruksinya udah benar. Konstruksi kebijakannya. Ya tinggal nanti kalau ada permasalahan, ya tinggal di pengadilan kan. Yang penting masyarakat ini apa, Bang? Terbela, Bang, oleh kebijakan bahwa sangat susahnya, Bang. Apalagi program PTSL, Bang. Jadi ini agak mengurangi jatah-jatah ini kan program PTSL. Harusnya bayar sekian, wah ada program PTSL nih. Kan gitu, Bang. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya harus cerita banyak juga ini tentang masalah tanah, karena saya sangat kasihan, Bang. Kebetulan saya ngurus juga di Medan. Sumut itu tertinggi, Bang. Masalah itu? Waduh, masalah tanah. Saya sudah bilang, Jokowi ini, Bapak ini udah baik. Menginstruksikan BPN, ATR, Kementerian ATR BPN, menginstruksikan apa? Polisi, menginstruksikan kejaksaan. Tapi, lagi-lagi ini oknum. Saya bukan berbicara lembaga, bukan bicara institusi ya. Saya ralat lah, maksudnya ini berbicara oknum, banyak oknum BPN yang bermain, banyak oknum, maaf kata, polisi yang bermain, banyak oknum kejaksaan yang bermain. Padahal kita udah ngasih tahu nih jelas-jelas, tapi tetap dipimpong kalau bahasa. Ya, dibolak-balik lah. Bolak-balik. Artinya, kalau mau masalah mafia tanah, Bang, sangat simpel, Bang, sangat gampang untuk sebenarnya memberantas asalkan niat. Kalau secara sisi hukumnya sangat gampang, Bang. Buka aja warka. Selesai itu, Bang. Dari mana tahu proses sejarah tanah? Tanah itu kan bersejarah, Bang. Nah, tetapi ada historinya ya. Ada historinya. Nggak mungkin tanah-tanah ujuk-ujuk tiba tanah dari Tuhan, kan begitu aja. Dari Tuhan Yang Maha Esa itu milikmu, kan enggak? Kan ada sejarahnya. Ada peninggalan Belanda. Kan semua ini diatur. Tapi kenapa bermain semua, Bang, oknum? Kepala desa dimainkan. Lurah dimainkan. Karena apa? Ya, mafia itu punya duit. Ya, kalau harapan saya nih, Bang, sekaligus harapan saya bahwa Pak Jokowi ini bentuk juga tim-tim di luarnya, tim-tim yang nggak kelihatan. Mohonlah Pak Jokowi ini, mumpung lagi Jokpro nih, Bang, kan mungkin didengar lah pasti kan. Jokpro sudah ke istana mungkin. Informasinya supaya bikin aja tim-tim bayangan untuk mengecek, mengasih informasi sebenarnya. Jangan hanya di tataran mereka. Kalau tataran mereka mah udah saling, waduh bro, jangan dikasih tahu bro, yang ini begini gitu. Kalau saya begitu, Bang. Itu masalah mafia tanah. Siap. Nah, kan apa ya, Pak Jokowi ini sekarang sudah masuk ke tahun ke-8, Bang, di pemerintahan Pak Jokowi. Yang saya tahu ini 2019 lalu mungkin barang usahanya belum terbentuk, tapi DNA atau orang-orangnya itu sudah memang dari 2014 tim pemenangan Jokowi. Tim pemenangan Pak Jokowi 2014 di daerah-daerah, Bang. Jadi barang usaha ini saya tambahin dikit. Jadi ini orang-orang daerah yang bekerja keras, jadi sudah lama 2014. Walaupun organisasinya baru, tapi ini orang pentolan-pentolan lama yang mendukung Pak Jokowi. Gitu. Nah, sebagai pendukung Pak Jokowi tadi Abang sampaikan tidak pakai kacamata kuda. Nah, kalau ditanya pendapat objektif Abang melihat pemerintahan Pak Jokowi saat ini seperti apa sih, Bang? Saya objektif, saya secara data ya, dari pembangunan maju. Infrastruktur, dari kesehatan maju yang kemarin nih. Tapi saya juga secara objektif mengkritisi kebijakan para menteri. Nah, begitu, Pak. Jadi saya bilang saya mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Contohnya nih, Bang, kita di Indonesia itu kan selama ini kan pembangunan itu difokuskan di wilayah barat. Nah, Pak Jokowi ini mampu menerobos, berpenetrasi, membangun infrastruktur di wilayah timur, walaupun tidak dirasakan langsung, Bang. Maksudnya dalam arti kan orang Indonesia ini, maaf kata ya, pengennya langsung dapat BLT begitulah. Sedangkan Pak Jokowi ini mengajarkan kita ini bukan hanya sekedar sekarang nih kebijakan saya, jangka panjang nih. Jadi dia berpikir jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jangka panjang itu menyatukan, ini kan kita terdiri dari berbagai pulau, Bang. Nah, supaya adil, Ambon diperhatikan, Papua diperhatikan, dan lain-lain diperhatikan. Itu menurut saya sebuah kebijakan yang luar biasa, dan saya patut apresiasi dari segi pendidikan juga, dari segi ekonomi juga, kan. Nah, tapi ada juga yang saya kritisi, karena yang tadi saya katakan, saya bukan fans fanatik yang berkacamata kuda, tapi kalau ada yang kurang-kurang, ya harus kita sampaikan. Ya, contohnya tadi masalah mafia tanah. Satu, kebijakannya udah bagus, tapi tolong lihat orang-orang yang di bawah. Ternyata nggak semua laporan ke Pak Jokowi itu yang
didengar itu mungkin benar. Ya, yang kedua, masalah tentang kemarin, apalagi baru-baru minyak langka, Bang. Minyak goreng langka. Menurut saya itu kan sudah tamparan keras lah ke Menteri Perdagangan ya. Tidak bisa mengendalikan, Bang. Masa kita kalah dengan pengusaha, Bang? Pak Jokowi harus kuat di situ, Bang. Masalah tentang apa lagi? Banyak lah, Bang. Banyak. Kalau menurut saya menteri-menteri ini harus dievaluasi, Bang. Kayak Pertamax nih. Mungkin Pak Jokowi kesel kemarin karena tidak ada memberikan penjelasan. Nah, menurut saya yang harus diperbaiki itu juga komunikasi politik, Bang. Komunikasi politik di antara sesama para menteri. Apa yang diinginkan Pak Jokowi sampaikan dong. Betul. Kan orang rakyat ini, Bang. Kalau kita ini mungkin track, Bang. Harga minyak kenapa sih naik? Ternyata kan murah dibanding yang lain-lain. Betul. Tapi kan masyarakat bawah ini kan nggak paham, Bang, bahwa ini Pertamax naik, yang ribut yang sono gitu loh. Padahal dia nggak pakai Pertamax. Nah itu kan, ini yang menjadi problem masalah-masalah yang besar, Bang. Dan satu lagi, saya harus tegas saya katakan, Bang, saya jujur, Pak Jokowi ya menteri tahun ini ya reshuffle lah. Tahun ini reshuffle aja, karena banyak hal yang harus dikritisi. Ya saya harus tegas saya katakan, jangan pilih menteri yang main proyek, dari lihat track recordnya dulu lah. Saya harus belak-belakan nih, mafia-mafia, penjahat-penjahat jangan dipakai lagi lah di sekeliling penjahat begitu. Saya nggak mau nyebut nama gitu, Bang Dewa aja. Jangan, kita ngusung yang lain aja. Siap. Nah, itu kan baru umum, Bang, umum. Kalau terkait COVID, Bang. Nah, penanganan COVID ya. Saya betul-betul apresiasi buat Pak Jokowi lah, khususnya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Mungkin saya Batak, tapi bukan karena sesama Batak saya dukung dia. Enggak, tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, Bang, dengan situasi jumlah warga seluruh Indonesia dan karakter Indonesia, rasanya mustahil, Bang, Indonesia bisa melakukan survive pengendalian COVID ini dan dengan ekonomi kita. Tetapi kenyataannya itu, kalau bisa dicari teman-teman semua, sukses, Bang, COVID. Luar biasa loh penanganannya. Artinya, Pak Jokowi itu berani, Bang. Kemarin kan COVID mau kita serba salah, Bang, kemarin Pak Jokowi kan. Tapi itulah sebuah presiden yang dibantu Pak LBP mampu melakukan kebijakan yang apapun kata orang, mau pro dan kontra, tapi dia untuk kepentingan bangsa. Nah, jadi nggak takut saya lihat, Bang. Kayak misalnya nih, tiba-tiba Pak Jokowi melarang nih ada aktivitas. Ya kan? Yang ekonomi dibilang, gimana ekonomi kita? Para politisi, politisi busuk menggoreng kan? Politisi busuk menggoreng ini. Wah, ini ekonomi nggak berkembang. Ketika dijalankan ekonomi, datang dia tidak melihat jiwa Indonesia, keselamatan umat manusia. Kalau kita ikutin nih, pusing, Bang. Bertengkar terus. Ini politisi, makanya nanti 2024 pilih juga lah politisi yang jangan hanya kepentingan pribadi gitu loh, lihat kepentingan bangsa. Jadi serba salah. Jadi masyarakat Indonesia yang kasihan, Bang, dibodoh-bodohi. Lakukan pengetatan, dibilang ekonomi nggak jalan. Ketika dilepaskan pengetatan, dibilang tidak lebih mengutamakan keselamatan. Jadi Jokowi dengan tegas dan melalui Pak LPP tegas melakukan kebijakan, dan saya harus hormat itu. Dengan harus apresiasi penanganan COVID. Lihatlah data Indonesia itu terbaik loh. Bagus, salah satu yang terbaik gitu, Bang. Nah, lalu, Bang, spesifik nih masalah presiden nih. Beberapa waktu lalu Baranusa menyampaikan sikap akan mengawal pemerintahan Pak Jokowi hingga akhir, ya kan. Nah, yang pertama nih, ada beberapa pertanyaan turunan. Pertama, hingga akhirnya ini 2024 kah? Atau 2009. Nah, itu tuh. Itu masih clear tuh. Ya. Nah, itu paling menarik tuh ya. Intinya yang kedua, yang ditunggu-tunggu mungkin. Yang kedua nih. Kemarin Pak Jokowi 2 hari yang lalu mengeluarkan instruksi larangan kepada para menteri untuk bicara terkait penundaan pemilu 2024. Nah, tanggapan Abang bagaimana terhadap 2 hal itu? Yang pertama tadi, Bang, kami bilang karena sosok Pak Jokowi ini kami cintai secara kebijakan dan secara personal. Jadi kami setia sampai akhir itu, artinya itu adalah apa kata Pak Jokowi nanti kami ngikut, Bang. Nah, seperti itu, Bang. Ini nggak clear. Jadi 2024 atau 2009? Nah, jadi gini, Bang. Dalam hal ketiga periode mungkin ya, langsung saja lah. 3 periode. Nah, kalau dalam hal 3 periode, tapi saya harus tegaskan dulu. Jadi kita itu setia hingga akhir mengawal kebijakan Jokowi. Yang tadi, Bang, kita langsung turun, ada kebijakannya, kita kawal sampai tataran grassroots. Nah, ini yang harus dilakukan teman-teman juga, semua
relawan, organisasi yang pendukung Pak Jokowi. Jadi mengawal itu bukan untuk mengawal yang lain-lain kan gitu supaya dekat sama Pak Jokowi, bukan hal-hal konteks itu, tapi mengawal ketika ada kebijakan yang bagus kita sosialisasi, ketika ada kebijakan yang mungkin kurang tepat di masyarakat kita sampaikan. Itu mengawal itu Bang, mengawal itu definisinya begitu Bang, bukan hanya kawal kemana Pak Jokowi kita kawal gitu loh. Pak Jokowi ke Medan kita kawal aja, bukan seperti itu, tapi mengawal kebijakan yang benar ketika kebijakannya tepat dan pro rakyat, kita sampaikan ke masyarakat bawah. Dan bagaimana ketika menterinya membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, ya itu kita kritisi. Nah, itu mengawal yang sejatinya benar, dan itu sebenarnya pendukung Jokowi lakukan gitu Bang. Nah, yang kedua tadi pernyataan Abang menarik nih Bang, tentang penundaan tentang tiga periode lah. Oh, 3 periode tadi dulu. 3 periode kan, 3 periode itu ya kami secara konstitusi mungkin saat ini belum bisa. Tapi kalau sudah aspirasi masyarakat meminta untuk 3 periode, ya apa boleh buat Bang. Amandemen itu bukannya, maksud saya Undang-Undang Dasar itu udah berapa kali di amandemen? Kan sudah pernah terjadi presiden. Bahkan pernah berganti konstitusi. Iya, sudah. Nah, ini kan tergantung bagaimana suara masyarakat ketika masyarakat meminta untuk ubah Undang-Undang Dasar melalui parlemen, ya kan sah-sah saja Bang. Betul. Ya, Pak Jokowi kan sudah statement, saya akan taat pada konstitusi. Artinya, yang meminta untuk merubah amandemen ini bukan Pak Jokowi, ini yang harus dikelirkan Bang. Bukan Pak Jokowi sendiri yang menyatakan statementnya, saya 3 periode. Tidak pernah Pak Jokowi mengatakan gitu. Rubah amandemen, rubah Undang-Undang Dasar 45 amandemen. Tidak pernah. Coba saya tantang nih ke mahasiswa yang demo kemarin nih. Saya tantang nih teman-teman semua, berbagai pakai data ya. Kapan Jokowi bilang mengatakan statement dia ingin 3 periode? Statement Jokowi itu jelas dan tegas bahwa saya mengikuti konstitusi. Ya kalau konstitusinya menginginkan untuk terjadi perubahan, parlemen menginginkan, ya, dan rakyat mendukung besar, emang salah Bang? Masa kita salahkan Pak Jokowi dengan keinginan masyarakat Bang? Kan itu kan dua hal yang konteks yang berbeda kalau menurut saya. Nah, kan ini kan demokrasi, menurut saya tidak melukai reformasi Bang. Apa yang dilukain Bang? Orang kan pesta demokrasi juga, 3 periode itu emang langsung ditunjuk kan, enggak Bang? 3 periode itu memberikan kesempatan untuk calon 3 periode. Nanti dasar alasannya apa kita beda lagi nih. Tapi ini saya mau tekankan itu. Kan tapi pemilihan Bang. Kalau masyarakat sudah nggak menghendaki lagi nanti presiden untuk 3 periode, kan ada wadahnya juga. Jadi buat apa dikhawatirkan Bang? Seolah-olah isu ini sangat menakutkan sama masyarakat. Padahal nanti pemilu 2024 pemilu kan milih Bang. Masyarakat sendiri yang memilih siapa pilihannya. Ya kalau Pak Jokowi menang ya 3 periode. Kalau Pak Jokowi kalah nggak jadi 3 periode. Kalau kemarin Pak Jokowi nggak disukai kan nggak jadi 2 periode. Begitu Bang. Ini yang konteks yang harus kita pisahkan Bang. Dan harus isunya jelas dong para mahasiswa. Saya dulu aktivis Bang. Saya dulu turun ke jalan sering ketika ada kebijakan. Tapi maksudnya terarah dong Bang. Jangan sedikit-sedikit demo tolak 3 periode, turunkan Pak Jokowi. Nggak nyambung bos. Nggak nyambung Bang. Maksudnya mahasiswa ini, saya lihat tadi di Instagram nih, diturunkan foto Pak Jokowi. Emang Pak Jokowi yang meminta penundaan pemilu? Nggak bos. Emang Pak Jokowi yang meminta untuk 3 periode. Jadi kalau menurut saya, kayak ada lagu kalau nggak salah alamat gitu. Alamat palsu. Alamat palsu gitu. Jadi lu mau cari si X, ternyata lu pergi ke rumah ya nggak nyambung bos. Begitu. Jangan-jangan lu mahasiswa mau ujian besok yang lu pelajarin apa gitu kan? Jangan sampai gitu loh. Karena saya mantan aktivis gitu. Kalau penundaan pemilunya Bang, ini spesifik Bang. Penundaan pemilunya bagaimana? Penundaan pemilu kan udah tegas Bang. Pak Jokowi kan mendengar aspirasi kan masyarakat bahwa ya menterinya disuruh stop. Terus gejolak apa lagi Bang? Kan mereka menginginkan bahwa supaya tidak haus dengan kekuasaan. Saya paham nih kekhawatirannya bahwa semakin lama kekuasaan semakin disalahgunakan mungkin kan. Nah, tapi Pak Jokowi kan udah tegas Bang, katakan kemarin di dalam rapat kabinet tidak ada lagi yang berbicara tentang penundaan pemilu dan ruangnya juga tidak ada. Terus apa yang diributin Bang? Makanya negeri ini terkadang ada isu sedikit ribut, gaduh, jadi pusing gitu. Hal-hal yang
tidak penting diributin gitu loh Bang. Gitu Bang, tentang penundaan pemilu. Jadi menurut saya clear. Jadi nggak bisa lagi disalahkan Pak Jokowi gitu loh. Demo bahwa ini keinginan Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri bilang nggak pernah kok penundaan pemilu. Kalau orang lain kan itu namanya pesta namanya lu berbicara reformasi. Lu berbicara demokrasi. Tapi kamu larang orang warga untuk berbicara keinginan masyarakatnya. Kan kontradiksi Bang. Apa ada pesanan? Kan gitu jadi tanda tanya kita Bang. Gitu. Tanda tanya ya, bukan berarti tanya. kita. Gitu. Nggak menuduh Bang, tanda tanya. Kalau yang merasa tertuduh, insaf kan gitu. Nah, Baranusa sendiri kan tadi Abang sampaikan sering turun ke grassroots, ketemu masyarakat langsung. Sebenarnya Bang, yang Abang temui dan kawan-kawan Baranusa temui, masyarakat di bawah ini masih pengen Pak Jokowi lanjut nggak sih? Nah, ini fakta ya. Fakta yang saya dapat di lapangan, kita turun, ngobrol dari hati ke hati, itu banyak sekali yang menginginkan Jokowi ini 3 periode, Bang. Banyak sekali. Kalau penundaan pemilu, saya harus terus terang, banyak yang tidak setuju, walaupun pendukung Pak Jokowi. Tapi kalau dalam hal untuk 3 periode, gejolak gelombangnya ini besar, Bang. Menginginkan Pak Jokowi ini melanjutkan lagi kerjanya. Karena apa, Bang? Saya ini mendengar langsung, Bang. Yang pertama, Pak Jokowi itu memberikan dampak yang langsung, Bang, terkait tentang ekonomi, harga stabil, terus pembangunan infrastruktur diperhatikan, ada masalah kesehatan, ada kartunya, udah dipermudah dan lain-lain. 2 periode ini untuk Pak Jokowi ini nggak cukup, Bang, karena banyak hal-hal yang harus dilanjutkan. Misalnya nih IKN. Kan ini kan butuh Pak Jokowi untuk melanjutkan hal-hal yang secara prinsipal, Bang, yang untuk penting. Ini dari suara masyarakat, Bang, bukan dari suara masyarakat saya. Begitu. Itulah karena kecintaan dan kepolosan masyarakat sehingga pengen 3 periode. Terus itu mahasiswa mau ngelawan apa? Mau menuduh masyarakat, melawan masyarakat sendiri. Ya artinya maksud saya, Bang, mau katakan mahasiswa secara demo undang-undang diberikan ruang untuk menyatakan pendapat, tapi kasih juga dong kajiannya gitu loh. Kenapa harus tidak 3 periode? Sampai saat ini kan belum ada, Bang. Kalau masyarakat kan jelas itu. Kan bedanya masyarakat biasa sama mahasiswa kan ada berbeda lah sedikit. Yang ibu-ibu kan yang tidak sekolah. Kalau teman-teman ini kan kayak saya ini kan sekolah. Abang juga sekolah mahasiswa. Ya mungkin bisa ngasih kajian. Saya menantang juga ini, Bang. Karena saya mantan aktivis. Kalau demo itu biasanya kami diajarkan, kamu data dulu dong, data, terus apa kajiannya kamu sampaikan. Betul. Bukan hanya turunkan Pak Jokowi, 1, terus tolak 3 periode, tapi nggak ada alasan penolakannya. Kan lucu, Bang. Itu, jadi di grassroots yang besar, Bang, kami ini sudah hampir semua di PC, Bang, seluruh Indonesia. Kemarin kami di Jawa Timur, di Maluku, di Medan membagikan sembako. Ya begitu, rata-rata. Pembicaraan di masyarakat kecil. Pak Jokowi lanjutkan, Pak Jokowi lanjutkan. Kenapa, Bu? Ya, kami merasa terbantu dengan adanya Pak Jokowi, katanya. Kan ini kan jawaban-jawaban dari hati kecil. Gitu, Bang. Kalau alasan kawan-kawan mahasiswa ini pasti begini, Bang. Mengkhianati amanah reformasi, melanggar konstitusi, haus kekuasaan, melanggengkan kekuasaan. Bagaimana Baranusa dan Abang sini melakukan kontra narasi terhadap narasi itu? Ya, kita yang pertama bahwa tadi ya, narasi pertama katanya melanggar konstitusi. Apa yang dilanggar, Bos? Kan begitu, belum terjadi kok. Kan nunggu dulu. Ketika masyarakat, gelombang masyarakat menginginkan perubahan undang-undang amandemen, bukan Jokowi loh menginginkan. Dan parlemen melihat sebagai wakil rakyat. Kan wakil rakyat itu kan menyerap aspirasi, Bang. Dan dikasih ruang amandemen. Ya buat apalah kalau ruang amandemen itu ada, kalau nggak bisa dipergunakan. Emang salah, Bang, untuk merubah sebuah konstitusi? Ini kan negara kesepakatan, tapi untuk kebaikan kan? Konsensus. Iya, konsensus, kesepakatan bersama. Nah, ketika masyarakat menginginkan hal itu, pertanyaan saya, apa yang dilanggar, Bang? Iya kan? Apa yang dilanggar ketika itu? Kecuali Pak Jokowi memerintahkan, hei, kamu parpol, berubah undang-undang dasar. Kan nggak pernah. Aku mau 3 periode. Aku mau 3 periode, itu salah. Tapi kalau aspirasi masyarakat, masa kamu menyalahkan aspirasi masyarakat? Ya kalau kamu menolak, ya kasih dong gagasan begitu. Jangan bilang melanggar konstitusi. Apa yang dilanggar? Untuk saat ini belum bisa.
Iya. Tapi kalau terjadi perubahan, bisa kan? Bisa. Terus melanggengkan kekuasaan seperti apa, Bang? Itu kan keinginan masyarakat. Jadi harus dibedakan konteks ini, Bang. Melanggengkan kekuasaan, Bang. 3 periode itu bukan langsung ditunjuk DPR, Bang. Kamu jadi presiden, Pak Jokowi. Kan tidak, Bang. Iya. 3 periode itu ada tahapannya lagi, Bang. Dirubah amandemen, bisa 3 periode. Kan calon, Bang. Daftar dulu, partai politik mana yang mau mengusung. Terus ketika ada 2-3 calon, tarung lah dia. tarung. Jadi melanggengkan kekuasaan gimana? Iya. Pertanyaan saya. Emang Pak Jokowi langsung bilang, saya presiden, seumur hidup, saya presiden 3 periode. Kan itu yang kekhawatiran teman-teman. Ternyata kan kita pesta demokrasi lagi kan. Masyarakat kayaknya suka kok pesta demokrasi. Kalau yang mengkhianati amanah reformasi, Bang? Reformasi yang mana yang dihianati, Bang? 98 gitu. Iya, maksudnya reformasi seperti apa? Pertanyaannya yang saya mau tanya nih, kenapa yang nanya nih sebenarnya? Reformasi apa yang dikhianati, Bang? Masalah berbicara reformasi itu apa? Karena menggagalkan presiden yang seumur hidup kan? Soeharto dulu 32 tahun. Ya. Terus kita demo supaya dibatasin. Betul. Nah, 3 periode emang nggak dibatasin, Bang? Dibatasi. Iya, reformasi yang mana? Ya, Terus reformasi itu berbicara tentang, pada intinya berbicara hak kebebasan berpendapat. Malah yang mengusulkan 3 periode itu menggunakan hak reformasinya, Bang. Kan ini berbeda narasi aja, Bang. Iya, iya. Narasi yang di sana dibilang mengkhianati sebuah reformasi, amanah reformasi. Nah, pertanyaan saya, masyarakat juga menyatakan ingin 3 periode dipilih secara demokrasi. Itu kan reformasi. Demokrasi ini, Bang, pemilihan ini kan akibat dari reformasi. Lumayan dihilangkan pemilihan. Itu baru mengkhianati reformasi. Terus teman-teman dibungkam untuk berbicara. Itu namanya mengkhianati amanah reformasi. Nah, pertanyaan saya yang Abang tujukan kepada saya tanya balik nih. Reformasi mana sih sebenarnya yang dilanggar? Kan pertanyaannya begitu, Bang. Iya. 98. Coba tanya, reformasi mana sih? Begitu. Ya, biar kita nanti debatable, Bang. Secara fakta dan data. Ya, kalau hanya sekedar bilang reformasi dikhianati tapi nggak berdasarkan fakta empiris secara filosofis, secara yuridis dan empirik, mana nih? Satu pun belum ada aku dapat, Bang. Dari teman-teman yang berbicara mengkhianati. Mana kajiannya? Kan belum ada. Siap. Itu, Bang. Jadi reformasi yang mana dikhianatin? Gitu loh, Bang. Ini seru banget nih pokoknya. Kalau ngobrol sama aktivis, lawyer tuh seru. Terakhir, Bang. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada yang menonton ini, mungkin pesan-pesan bagaimana cara kita terus merawat dan menjaga kebinekaan ini gitu. Karena itu yang paling penting. Karena tadi Abang sampaikan kita dari berbagai pulau, berbagai bahasa, budaya berbeda, jadi satu, jadi Nusantara. Ini kan harus kita rawat terus. Betul. Supaya Nusantara ini tetap ada, tetap kokoh. Bagaimana? Monggo, Bang. Bagi saya, merawat kebinekaan itu sebenarnya hal yang simpel, Bang. Yaitu digunakan dengan cara bersosialisasi dan berdialog. Karena tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dengan dialog dan bersosialisasi. Kenapa? Karena cara bersosialisasi dan berdialog, kita bisa mengetahui apa pemikiran, apa yang terjadi. Tapi ketika kita tidak pernah bersosialisasi, ya kita anti terhadap semua, dikit-dikit mencurigai satu sama yang lain kan. Kenapa? Karena Abang nggak mau bersosialisasi sama yang beda agama, beda suku, beda ras dan etnik. Nah, ini yang terjadi. Kalau menurut saya hal simpel kepada teman-teman yang masih muda nih, khususnya, ya kita harus sering menunjukkan sebagai sejarah bahwa agen perubahan itu kan yang mencapai kemerdekaan Indonesia ini kan para golongan muda kan. Nah, ini yang harus kita teruskan, garis pena sejarah itu, bahwa kita harus lebih sering lah bersosialisasi, bukan kepada elit, tapi sosialisasi lah kepada masyarakat bawah, Bang. Saya faktanya begitu, saya lihat masyarakat bawah ternyata mereka mau berdialog ketika dikasih penjelasan, karena banyak sekarang dunianya ini berubah, Bang. Kalau dulu kita anak muda melawan penjajah pakai tombak bambu runcing, tapi kita sekarang digitalisasi, Bang. Apa-apa hoax, apa-apa beritanya hoax. Adalah katanya begini, X, Y, Z, D, dulu katanya Pak Jokowi anak PKI dan lain-lain. Maaf, saya ungkit lagi. Nah, ini kan yang harus kita hindari, yang harus kita sosialisasikan. Yaitu apa? Dengan cara sosialisasi
dan berdialog kepada masyarakat bawah. Jangan edit-edit terus, teman-teman. Itu maksud saya. Turun ke bawah gitu loh. Mahasiswa juga nih, tambahan buat saya, Bang. Iya. Tambahan sedikit, kan lagi gejolak gelombang nih, Bang. Yang saya lihat nurunkan foto Pak Jokowi. Ya, sering-sering bersosialisasi, berdialog, dan berdiskusi lah dengan tentang masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan. Supaya by data lah gitu loh. Jangan sampai kayak lagu lu demo salah alamat bos. Gitu lah. Maaf agak keras lah. Siap, Karena saya mantan aktivis juga. Saya kalau ada hal yang berbeda, saya demo juga. Tapi pakai data gitu loh. Jangan sampai salah alamat seperti itu, Bang. Mungkin itulah, Bang. Karena merawat kebinekaan ini kalau menurut saya nggak susah. Asalkan teman-teman kayak Abang yang lain-lain masih muda mau bersosialisasi dan berdialog ke tataran bawah. Mungkin itu aja, Bang. Siap, Bang Teo. Terima kasih, Bang, sudah meluangkan waktu, Bang. Ya, itu tadi perbincangan menarik dengan Bang Teo, Koster Tambunan, Sekum Baranusa, Barisan Rakyat Nusantara, yang memang menjadi pendukung Pak Jokowi sejak 2014, 2019, dan akhirnya diresmikan pada tahun 2021. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tamu saya yang lain. Terima kasih.